Hai kalian para Scorpio dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah sejauh ini support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukan tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian para Scorpio di bulan November. Oke. Dan saya akan membacakan 3 kartu dari Very Tarot Deck untuk kalian. Very Tarot Card sebagai dasar dari bacaan bulan ini untuk kalian yang berzodiak Scorpio, ya. Oke, dan kemudian beberapa kartu lagi akan saya buka dari seperti biasa Classic Tarot, Reader White Tarot, 7 card. Oke, satu, ditunggu sebentar ya, my dear Scorpio. Oke, kartu pertama kalian yang selalunya saya fokuskan ya adalah kartu The Empress. Ini luar biasa banget ketika The Empress jadi kartu pertamanya kalian para Scorpio. Itu berarti memang luar biasa bulan November untuk kalian. Time to take action, saatnya untuk take action. The power of creativity, success that allow for a life of luxury. Untuk karir keuangan dan bisnis bulan November untuk sebagian dari Scorpio luar biasa, bahkan lebih dari baik ya. Kenapa saya bilang sebagian? Karena ini adalah general reading. Nggak mungkin semua orang resonate dengan bacaan ini, perlu disadari seperti itu. Tapi tentu saja sebagian besar dari Scorpio di bulan November, karena itu bulannya Scorpio ya, lagi ulang tahun kan kalian ya. Oke. Itu akan sangat luar biasa yang bisa ya dikonsiderkan, dipertimbangkan sebagai hadiah bagi ulang tahun kalian masing-masing, bagi perayaan hari kelahiran para Scorpio. Dan hal tersebut memang sudah dijalani selama ini oleh Scorpio dengan kreativitas kalian dan dengan segala apa yang sudah kalian usahakan selama ini, sehingga November akan bisa menjadi jawaban dari semua yang sudah kalian lakukan dan kalian inginkan sebagai resultnya atau sebagai apa yang kalian ingin capai gitu. Dan itu terjadi di bulan November. Congratulations my dear, kartunya bagus banget. Sampai saya mau ngomong apa lagi, cuma sekedar bilang bagus banget. Kayaknya udah merepresentasikan semuanya ya. Seperti itu November yang terlihat untuk kalian para Scorpio. Oke, sesuatu hal yang luar biasa terjadi kehidupan kalian. Mohon maaf ya, tiba-tiba ada barang jatuh. Gak tahu kenapa dia jatuh, tapi udahlah. Oh, oke. Ada yang harus saya lakukan dulu, makanya terhenti sebentar ya. Sebentar aja, saya cut dulu, nanti saya lanjutkan lagi. Hai Scorpio, saya kembali. Maaf tadi ternyata memang ada hal yang memang harus saya lakukan, makanya langsung grompiang di sana. Mau ngingetin. Oke, it's okay. My dear Scorpio, tadi sudah saya bilang bahwa bulan November adalah bulan yang luar biasa untuk kalian, untuk ulang tahun kalian juga ya. Kemudian ada release di sini, let go of the past that let go of the past. Ya, kemudian an endings that makes way for new opportunities, time to move on. Bulan November juga adalah bulan yang baik untuk kalian move on. Dari selama ini memegang terus atau berada terus di posisi yang sebenarnya bukan buat kalian lagi. Jadi jika kalian masih merasa, aduh Mbak Lucy saya nggak sanggup melepaskannya, ya sebenarnya terserah kalian. Tapi coba kalian pikir, apakah hal itu membuat kalian nyaman? Apakah hal itu membuat kalian oke gitu menjalaninya, atau setengah hati?
Karena beberapa Scorpio saya lihat sudah mulai setengah hati dengan apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya. Baik itu berupa misalnya relasi kerja, relasi bisnis, atau relasi percintaan. Kalau memang harus dirilis, ya sudah, lepaskan saja. November adalah saat yang tepat untuk kalian meneruskan hidup tanpa hal-hal yang sebenarnya udah nggak seharusnya ada lagi di hidup kalian, yang seharusnya udah kalian lepaskan. Tapi sekali lagi, ini hidup kalian dan ini adalah general reading. Bagaimana saya bisa membaca misalnya 10 orang yang nonton, bagaimana saya bisa membaca seluruh hidup kalian, saya juga tidak kenal kalian. Jadi coba kalian yang jawab sendiri pertanyaan itu, tanya sendiri ke diri kalian dan jawab sendiri. Apakah memang ada hal yang selama ini sebenarnya sudah harus kalian tinggalkan, tapi kalian belum mau meninggalkannya hanya karena misalnya nggak enak, atau sudah berada di zona nyaman dan kalian takut dengan perubahan. Padahal ketika kalian melepaskan hal tersebut, opportunity baru atau kesempatan baru akan datang di kehidupan kalian di bulan November. Oke. Yang selanjutnya ada Eight of Autumn atau Eight of Pentacles. Dan ini ya, Eight of Pentacles bagus. Coba kita baca ya. Do more research before proceeding. Education in the form of seminars, going back to school or apprenticeship. Excellent craftsmanship and long-term project. Okay, so bulan November adalah bulan yang tepat juga untuk kalian para Scorpio meriset segala sesuatu yang baru sebagai possibility atau kemungkinan untuk kalian melakukan hal lain selain apa yang sedang kalian lakukan saat ini. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya gara-gara kalian udah terlanjur di sini lah, nyaman lah, nggak mau kemana-mana. Ya kalau kayak gitu terserah kalian juga, itu adalah pilihan hidup kalian. Tapi kalau kalian mau menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, kemudian melakukan riset tersendiri untuk hal-hal yang ingin kalian kerjakan selanjutnya, itu bisa banget di bulan November, bisa banget. Dan banyak banget possibility atau opportunity, kesempatan-kesempatan baru, possibility baru yang akan datang di kehidupan kalian pada saat kalian ini sudah melepaskan apa yang seharusnya sudah tidak perlu lagi di kehidupan kalian. Karena ya, saya tahu beberapa Scorpio masih memegang hal atau orang, relasi atau apapun juga yang seharusnya sudah tidak ada lagi di kehidupan kalian. Well, saya nggak bisa bilang kayak, oh kalau gitu Mbak Lucy pengennya saya putus ya sama dia. Enggak, bukan soal itu. Kan ini konteksnya secara general ya. So perlu dipikirkan ya my dear Scorpio, kalian ingin dapat kesempatan baru nggak di bulan November? Kalau jawabannya iya, ya lakukanlah apa yang harus dilakukan, tinggalkanlah apa yang harus ditanggalkan, lepaskanlah apa yang harus dilepaskan. Karena sebenarnya hal itu udah nggak cocok lagi di hidup kalian. Karena hal itu sebenarnya tidak lagi harus ada di hidup kalian. Harus ada pembaharuan di situ dalam hal apapun yang sedang kalian fokuskan saat ini. So November adalah bulan yang baik untuk itu. Kalian nggak mau keterusan terus akhirnya nyesel kan ujung-ujungnya. Coba dipikirkan lagi ya Scorpio. Kartu pertama kalian menjelaskan hal tersebut. Five of Swords. Ini adalah keadaan di mana orang atau keadaan, situasi yang sebenarnya tidak perlu lagi ada di kehidupan kalian, tapi masih ada. Sehingga itu nantinya akan membawa ketidaknyamanan, ke hal yang mungkin akhirnya kalian sesali di kemudian hari. Dan itu mungkin aja. Dalam bentuk orang bisa, dalam bentuk keadaan juga bisa. Jadi makanya tadi kan dari depan dibilangin, ini saat yang tepat loh, my dear Scorpio, untuk move on ke step yang berikutnya dan tinggalkan apa saja yang memang harus ditinggalkan. Udah nggak noleh lagi, udah maju aja. Ada banyak kesempatan di depan sana yang jauh lebih baik dari apa yang kalian pikir. Ini baik juga, tapi kok
Kalau masih ada tapi kok, masih ada keraguan dan perlu dipikirin lagi. Dan kartu yang menyertainya adalah dan jatuh. Ya, King of Wands. Pada akhirnya kalian akan mengerti bahwa jalannya semesta atau jalan takdir kalian sebenarnya tidak membawa kalian ke arah itu, karena memang itu sudah tidak harus ada lagi di kehidupan kalian. Jadi kalian bisa sebenarnya berpindah arah, berubah pikiran atau memutuskan sesuatu hal di awal-awal bulan November itu. Ya terserah kalian sekali lagi ya. Karena kalau itu bisa kalian lakukan, dan ada wheel of fortune untuk kalian. Ada pintu yang terbuka, ada opportunity, kesempatan-kesempatan yang terbuka untuk kalian, dan itu bagus banget. Kalau ketika November kamu masih ada berkubang di kolam yang sama, di situasi yang sama, dan kalian tahu itu kenapa. Jadi jangan salahin kayak, wah pembaca tarotnya bohong nih, katanya ada wheel of fortune di bulan November. Iya, tapi kan di kartu-kartu sebelumnya udah dibilang apa yang harus dilakuin dulu gitu. Kalau kalian masih aja dengan pola yang sama, bagaimana mau mendapatkan wheel of fortune? Ya dong. Kalau kalian masih berada di situasi yang sebenarnya udah nggak harus ada lagi, gimana mau ada perubahan? Gimana mau ada kesempatan-kesempatan baru yang datang? Ya susah dong. Karena itu kayak menutup, kayak itu ada pemblokiran di situ. Dan itu mostly karena kalian yang membiarkan pemblokiran itu. Kalian yang nutup itu, kalian yang tidak membukakan kesempatan, pintu kesempatan untuk hal baru datang di kehidupan kalian. Six of Pentacles. Jika kesempatan ini datang dan kalian mau mengambilnya, dan kalian akan merasa banyak hal yang sangat baik dan berkecukupan di dalam kehidupan kalian, dan kemudian kalian bisa membaginya. Pada saat kita bisa berbagi dengan pihak lain, dengan orang lain dalam bentuk apapun, dan hal baik itu akan kembali baik lagi kepada kalian. Dan kesempatan ini datang pada kalian supaya kalian bisa membagikannya kepada orang lain. Jadi kayak circle, jadi kayak perputaran yang akan kembali kepada kalian dengan baik. Jadi gini, kan orang pasti akan bilang begini, gimana caranya saya memberi kalau saya tidak punya, gitu kan ya. Nah, ini dikasih loh kesempatan di awal-awal bulan November, kesempatan-kesempatan baru di mana kalian akan terpenuhi, bahkan berkecukupan, dan setelah itu kalian bisa membaginya. I'm not talking about materi ya, I'm not talking about money ya. I'm talking about kesempatan. Saya ngomong tentang kesempatan. Oke, kesempatan yang bagus banget, wheel of fortune yang bagus banget, dan ketika itu kalian bisa dapatkan dan kalian kembalikan lagi dalam hal yang baik kepada semesta, kepada sekeliling kalian, itu akan berputar kembali dengan baik ke dalam kehidupan kalian. Jadi rodanya muter dengan baik gitu loh. Semoga kalian mengerti. Tulis deh di kolom komentar kalau kalian nggak ngerti dan pengen mempertanyakan sesuatu, tapi bukan pertanyaan tentang persoalan personal ya, karena itu kan perlu personal reading gitu, nggak bisa dijawab di publik. Oke? Ada Ace of Swords dalam posisi yang positif juga, dan ini bagus banget. Bulan November kalian bisa mengatur hidup kalian menjadi lebih baik. Tentu saja catatannya ada ya, yang tadi ya, ketika kalian harus meninggalkan apa yang memang harus ditinggalkan dan move on dengan sesuatu hal baru yang akan datang dalam kehidupan kalian. So, kalian bisa mengolah itu menjadi sebuah hal yang jauh lebih baik di kehidupan kalian. Tapi ya tentu saja tidak mudah, saya mengerti. Tidak mudah bagi orang untuk ganti atau memutuskan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Nggak mudah banget. So, the Hierophant, betul, semesta memberikan kesempatan ini untuk kalian di bulan November. Makanya saya tadi bilang, ya anggap saja ini sebagai hadiah untuk hari kelahiran kalian, para Scorpio. Kartu yang selanjutnya adalah The Chariot tapi terbalik. Oh, jadi nggak ada kemajuan dong.
The Chariot yang terbalik ini di pertengahan bulan, ini adalah sebab akibat dari hari-hari sebelumnya ketika kalian memasuki bulan November atau akhir-akhir Oktober bahkan. Ketika kalian masih saja di pola yang sama, yang seperti saya bilang di kolam yang sama, di situasi yang sama, dan tentu saja tidak ada movement, tidak ada perubahan. Karena perubahan tetap ada, akan ada ketika kalian sudah melakukan perubahan untuk kehidupan kalian masing-masing, sendiri-sendiri. Look, Ace of Swords lagi kan. Jadi, apa nih ceritanya? Kalian yang bisa mengendalikannya. Kalian yang bisa merubahnya. Kalian yang bertanggung jawab atas segala sesuatunya ini. Jadi nggak bisa nyalain, iya gara-gara orang itu sih sebenarnya saya mau meninggalkan dia. Gara-gara situasi itu sih sebenarnya saya ingin pergi dari situasi tersebut. Lah iya, kenapa enggak? Kan pertanyaannya itu ya, jangan nyalahin orang lain, kalian sendiri tidak bisa. Padahal sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa, tapi tinggal mau atau tidak. Karena kadang-kadang zona nyaman itu tuh seperti pedang bermata dua. Kita udah enak di situ, di situasi itu, udah enak dengan orang itu, dengan situasi tersebut, dengan ya itulah hidup yang seperti itu. Jadi ketika ingin melakukan perubahan terus males gitu. Ya kan? Tapi kan kalian para Scorpio manalah pernah males. Sebenarnya kalian nggak males sama sekali loh. Ya. Jadi bisalah kalian merubah apa yang harus dirubah, meninggalkan apa yang harus ditinggalkan, sehingga perubahan akan terjadi di kehidupan kalian. Loh, kartu yang selanjutnya. Jadi dari pertengahan ke akhir, kalau dari awal bulan kalian tidak melakukannya, dan ini yang terjadi dari pertengahan sampai akhir. Ada nine kan? Ya, ada nine of sword. Situasi dimana kalian nggak bisa kemana-mana menurut kalian. Padahal sebenarnya bisa. Sebenarnya ada aja possibility-nya. Cuma ya karena nggak kelihatan dari kacamata kalian, kemudian kalian juga susah keluar dari zona nyaman, ya nggak mau move on gitu, ya susah. Akhirnya kayak gini, merasa terjebak di situasi yang menurut kalian gak enak banget nih, situasi yang gak enak gitu. Tapi sebenarnya itu juga sebagai jebakan Batman aja sih. Kalau kalian melakukannya dengan tahu bahwa harusnya saya move on, harusnya saya berubah, harusnya saya begini dan begitu, dan tidak dilakukan, ya itu yang akan terjadi. Two of Cups-nya terbalik, bener nggak? The Lovers apa Two of Cups? Oh, The Lovers. The Lovers-nya terbalik. Saya tuh dari tadi udah mau spesifik ke situ, karena satu dan lain hal ini adalah general reading, agak susah bagi saya mengatakannya. Jika kalian punya sebuah ikatan atau sebuah hubungan yang belum solid ya, maksudnya belum jadi suami istri gitu ya, pesan ini juga sebenarnya sangat sangat dalam untuk kalian dan perlu jadi pemikiran kalian deh. Oke lah, ini bukan bacaan tentang cinta, tapi ya secara spesifik di bulan November, kalian sebenarnya beberapa dari kalian, tentu saja nggak semua, apalagi kalau udah solid hubungannya ya nggak usah mikir macam-macam lah ya. Untuk kalian yang belum solid, sebenarnya beberapa dari kalian para Scorpio berada di hubungan yang salah. Itu aja ya, itu yang bisa saya lakukan. Tapi tentu saja yang ini, The Nine of Swords ini tidak hanya melulu tentang percintaan. Hanya kalian berada di posisi yang gak enak ini ketika kalian berpartner dengan orang yang salah. Pun itu tentang partnering di bidang karir, keuangan, dan bisnis. Bukan cuma tentang percintaan aja. Tapi ya, secara spesifik beberapa Scorpio berada di hubungan yang salah. Dan kalian nggak bisa keluar dari situ karena kalian nggak mau, nggak enak. Ya gitu deh. Ya, semoga kalian dapat jalan keluarnya lah ya. Yang kemudian terjadi tetap aja berkat yang luar biasa dengan adanya Ace of Cups untuk kalian di bulan November. So banyak berkat, banyak cinta, banyak care untuk kalian. Congratulations. Dan kartu yang menyertainya, ini dia nih.
Sesuatu yang baru, sesuatu hal yang baru, orang baru, keadaan baru, tetap akan datang kepada kalian sebagai berkat. Mau kalian terima atau tidak, ya itu kan tergantung kalian masing-masing juga ya. Itu mah terserah kalian. Tapi tetap akan datang di akhir-akhir bulan November. Dan itu akan menjaga kestabilan hidup kalian dengan adanya Four of Pentacles. Stabil, aman, bisa kembali nyaman. Kalau memang hal tersebut bisa kalian terima. Dan kalian, ya, sesuatu hal yang baru yang datang, tentu saja bisa kalian terima dan menggantikan hal lama. Tapi kalau kalian mau. Kalau enggak, gimana dong? Dan kartu yang menyertainya adalah The Magician yang terbalik. Make sense buat saya karena beberapa dari kalian masih susah untuk itu tadi, melakukan perubahan, meninggalkan hal yang harus ditinggalkan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke, so selanjutnya beberapa kartu dari Oceanic Tarot akan saya bacakan untuk kalian, dan ini ada 3 kartu aja ya. 1, 2, 3. Yang pertama adalah Gratitude, Nine of Pentacles. Tetap ya, karir, keuangan dan bisnis bagus di bulan November. Kemudian Eight of Cups, ada perubahan, tapi perubahannya tergantung kalian mau atau enggak ya. Cups lagi ya, cinta. Oke, walaupun ini tidak spesifik untuk percintaan, tapi saya tadi udah ngomongin. Walaupun dengan berat hati dan bingung saya ngomonginnya bagaimana nih. Karena ini saya maksudkan sebagai general reading, bukan love reading. Nantilah mungkin minggu depan saya buatkan love reading ya. Queen of Cups, sensitivity, tentu saja sensitif terutama dalam hal-hal yang menyangkut perasaan ya. Oke, so my dear Scorpio, sekarang pertanyakan satu hal dan saya akan jawab dengan yes or no. Yes, ada Six of Cups, tapi ini juga berarti sawang sinawang ya. Ketika kalian mendapatkan yes, tapi kalian masih membandingkannya dengan orang lain, melihat orang lain lebih baik ya, yesnya jadi nggak terlalu berarti ya. Padahal sebenarnya apa yang kalian terima, apa yang kalian punya, itu saja yang kalian syukuri gitu ya. Syukuri sebagai sebuah anugerah dari Sang Pencipta gitu. Oke, kemudian pesan, apa yang perlu diperbaiki atau di healing dari hidup kalian di bulan November? Say what you mean. Katakan apa yang memang kalian maksudkan, jadi nggak usah disembunyikan. Nggak usah nggak enaken gitu ya. Tetap harus kalian mengerti bahwa ya udahlah ya, segala sesuatunya itu udah harus seperti itu kok, jadi nggak perlu kalian sembunyikan lah ya, atau kayak berpura-pura gitu ya. Kalau memang tidak nyaman, bilang tidak nyaman. Oke. Kemudian pesan dari Angel's Guide, Oracle Card. Expect miracle, akan banyak miracle, keajaiban di dalam kehidupan kalian, bahkan ketika kalian tidak menyadarinya. So, bulan November sebenarnya hal yang bagus banget bagi kalian bisa move on. Oke. Dan dari Monology Oracle Card ada Your hard work is paying off. Apa yang kalian kerjakan bisa kalian dapatkan hasilnya, udah diomong dari depan ya. Jadi memang iya, itu sudah kalian kerjakan dan kalian bisa mendapatkan hasilnya di bulan November. Oke. Sekian aja bacaan kali ini, my dear Scorpio. Semoga ada yang bisa diambil dari sini ya. Saya harap yang terbaik saja untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.